Audio Jungle. Hai guys, semuanya balik lagi sama podcast sepertiga. Ya nggak sih? Iya. Gue sekarang kedatangan nih sama cewek cantik. Asik. Cantik banget, gila. Makasih. Buat kalian, sekarang kita mau bahas soal Apa coba? Soal introvert to extrovert. Nah, sebelum kita mulai nih, kan yang di rumah atau yang nonton belum tahu kan lo siapa? Oh my god. Iya nggak sih? Iya sih, betul Ya udah, banget ya. sekarang lo kenalan dulu dong. Oke, hai teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Priska Helia Alfiana, bisa dipanggil Pris atau enggak sayang. Biar lebih Sayang. dekat. Jadi buat Sayang. kalian yang mau manggil ke dia sayang boleh. Boleh. Gitu Ya kan? itu. Oh ya, sekarang gini Pris. Sekarang kita mau ngebahas soal introvert to extrovert, ya nggak sih? Oh, Nah. boleh. Kalau sekarang, aku sebelum nanya, aku mau Hmm. tanya dulu kesibukan kamu saat ini apaan sih? Oh my god, sibuk banget guys. Sibuk aku karena aku di rumah terus ya. Tapi aku kadang WFH. Iya, Oh, WFH gitu. di rumah. Terus udah gitu, aku juga suka belajar bahasa isyarat. Terus bantu nemenin dia syuting juga. Jadi gue punya manajer banyak. Orang sibuk Orang sih. sibuk. Sampai akhirnya ikut podcast ini juga. Uhuy. Makasih ya Priska udah ngeluangin waktunya di sini. Oke. Oh iya, tadi kamu kan tadi bilang kesibukannya bahasa isyarat tuh kan? Iya, bahasa isyarat guys. Boleh dong ajarin aku sedikit bahasa isyarat, aku cinta kamu. Aku cintamu cuma gini doang guys. Oh gitu. Gini ya, aku cinta kamu. Bukan death metal tapi Oh, gini. gitu, sip deh. Heeh. Oke, sekarang masuk nih pertanyaan selanjutnya. Boleh. Menurut kamu introvert itu apa sih? Introvert itu seorang yang sifatnya tuh kayak cenderung lebih menutup diri ke publik. Kalau kata aku sih itu. Tapi kalau menurut kakak ini gimana nih? Kakak Aduh, Dani? ditanya lagi kan? Dong harus ditanya. Ya sama sih sebenarnya, dia lebih kayak menjaga dirinya, nggak mau keluar dari publik dan udah intinya gitu. Gitu. Kan sekarang kamu yang mau aku tanya, Oh, kenapa iya. kamu tanya aku? Refleks guys, maaf. Kemana sih? Oke, tadi introvert tuh. Lanjut ekstrovert. Menurut kamu ekstrovert itu apa? Kebalikan dari introvert. Iya, memang kebalikannya. Maksudnya apa gitu? Ekstrovert itu orang yang bisa mengekspresikan diri di publik gitu. Kamu lebih suka orang introvert apa ekstrovert? Pengennya dua-duanya tapi takut Maruk ditolak. sih ama? Nah itu. Jadi aku ekstrovert aja deh. Ekstrovert aja. Anak Karena ekstrovert. lebih suka yang mengekspresikan dirinya, ya nggak sih? banget. Suka. Kalau kamu introvert, ekstrovert? Aku sih banyak yang bilang ekstrovert tapi sebenarnya introvert. Oh, introvert. Hmm. Introvertnya waktu zaman kapan tuh? Waktu zaman pernah sih waktu SMA. SMA introvert? Oh. Oh. Waktu aku masih lahir juga aku introvert banget. Oh gitu. Terus sekarang udah ekstrovert gitu? Ekstrovert, iya karena Extrovert. tuntutan juga. Tuntutan apa nih? Tuntutan dari lingkungan juga sih. Dari lingkungan. Berarti kamu terpaksa menjadi ekstrovert. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Tapi kamu punya teman introvert. Punya lah pasti. Nah kan, sedangkan kamu kan ekstrovert tuh. Mm-mm. Teman kamu introvert kan. Mm-mm. Nah, itu tuh kamu gimana sih cara berteman dengan orang introvert gitu? Mudah guys, sogok Gimana? aja. Udah siapa naon disogok? Enggak. Kita deketin aja sih orang introvert ini. Mungkin memang awalnya juga susah sih kan. Kalau misalnya deket gitu kan kayak ketutup banget gitu. Hai, cicing. Cicing. Hilang aja, Cicing kan? bau. Cicing bau juga bisa. Kayak gitu, cuman mungkin karena emang orang introvert juga biasanya suka pengen mengekspresikan diri, tapi karena dia bingung, jadi aku kadang suka bantu dia buat menjadi ekstrovert gitu. Oh gitu, berarti kamu membantu dia menjadi ekstrovert. Betul Sesuai banget. judul kita tadi, introvert to and extrovert. extrovert. Benar. Betul. Kalau teman ekstrovert banyak. Ini contohnya yang sebelah saya ekstrovert Nah, aku mah guys. introvert. Bohong banget dah. Kamu kan ekstrovert ya guys. Mm. Terus emang ada juga beberapa sih yang ekstrovert gitu. Kamu lebih senang berteman sama yang mana? Kalau dipilih, suruh milih. Aduh, sebenarnya mah aku mau pengennya dua-duanya ya guys, cuma Jangan maruk, kan disuruh milih. Ini teh Ya, introvert atau ekstrovert? ekstrovert aja deh. Ekstrovert kenapa? Karena kalau ekstrovert itu kitanya juga bisa kebawa ekstrovert. Oh gitu. Nah, Tapi iya. lebih asik gak sih ketemu sama orang yang ekstrovert? Kadang sih asik sih ya guys, suka cek
cikakak cikikik guys. Terus emang open juga kan. Terus open emang apa? Aduh, open maksudnya open ke teman-teman, ke banyak open minded juga, ya nggak sih? Open minded juga bisa. Terus emang relasinya juga biasanya kan banyak ya. Gitu berarti nyari relasi juga. Gitu. Betul. Apalagi nih? Bingung kan? Enggak sih, nggak bingung. Aku bingung lihat kamu cantik banget hari ini. Suka gitu. Bisa aja. Sekarang kalau kamu menanggapi orang introvert, dia kan kadang-kadang suka susah cerita tuh sama kita. Maksudnya kan kamu pasti ada kan teman yang introvert kan, dan betul. Bisa jadi orang itu misalkan lagi ada masalah nih. Biasanya kan orang introvert lebih diam kan. Nah, kamu gimana sih caranya supaya si sahabat kamu ini bisa mau cerita gitu sama kamu? Kasih jajanan guys. Gak ada naon kamu, serius kasih jajanan? Enggak sih kata, enggak, paling kita kayak ngedeketinnya tuh kayak perlahan-lahan aja gitu kan. Terus emang kalau bisa ekspresi muka juga bisa dilihat kan. Oh ini tuh dia tuh lagi sedih atau gimana, terus kita deketin, terus kita tanya kamu kenapa, masalahnya apa, gini-gini. Mungkin awal-awal mungkin nggak terlalu terbuka kan, tapi kalau makin kesini kita deket terus sama dia, ya mungkin dia terbuka walaupun cuma sedikit gitu. Oh gitu caranya. Karena kebanyakan orang introvert itu karena mungkin ada masalah dari masalah dari keluarganya, bisa. Atau karena pertemanan mungkin jadi dia bisa introvert mungkin kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, jadi adalah latar belakang yang membuat dia introvert gitu. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih kamu kayak dapat teman dia tuh introvert tuh gara-gara orang sekelilingnya gitu? Pernah. Kenapa tuh? Karena dia tuh apa ya, dipandang sebelah mata guys. Jadi gitu. Jadi kayak apa sih namanya, aduh sedih banget sih aku dengernya. Ya Allah, sedih. Nyeritainnya maksudnya karena sedih. Apa ya, dia dibully guys, dibully. Kadang dia juga dia hadir tuh dia nggak dianggap gitu. Jadi yang membuat dia introvert tuh karena dia itu nggak dianggap gitu. Berarti kita sebenarnya nggak boleh kan menjudge seseorang gitu kan. Betul. Dan kalau bisa sih kita harus merangkul siapapun itu. Bener sih itu, mau gimana pun teman kita ya nggak? Betul. Lanjut nih kan. Boleh. Tadi kan introvert. Terus kamu pernah nggak sih dapet teman yang ekstrovert? Pernah nih sebelah aku. Ini aku maksudnya gini nih, kadang-kadang kan orang ekstrovert juga, contoh kayak aku kan, aku nih maksudnya ekstrovert tapi kadang-kadang aku juga milih-milih cerita sama temen gitu. Nah, kamu pernah nggak sih dapat orang yang ekstrovert tapi ternyata dia tuh lagi sedih gitu sebenarnya? Pernah, tapi terkadang dia juga nggak mau cerita. Iya kan, pasti kan kayak gitu. Nah, cara kamu untuk mengetahui kenapa sih lo sedih gitu, itu gimana sih? Itu sih kita juga nggak bisa langsung nebak kan ya. Itu pasti kita juga harus ngeliat misalnya statusnya gimana, atau mungkin kalau memang kadang kan ekstrovert tuh suka nggak mau menunjukkan dirinya gitu kan. Kalau misalnya dia tuh sedih kesedihannya kan. Gue banget sih. Apa banget sih, suka pengen ngasih tisu. Terus paling biasanya kalau misal memang meet up gitu kan. Terus lagi ketemu. Kan. Terus begitu teh kayak oh kayaknya dia lagi sedih nih. Terus ngobrol aja dulu, terus nanti pancingin dulu aja, kayak bisa dia masalah pertemanan nih, terus kayak pancingin dulu aja, temen aku gini, oh iya dia tuh sedih tapi dia nggak ngomongin dia depresi, akhirnya dia bunuh diri. Nah, serem banget sampai bunuh diri. Tapi emang kenyataannya ada yang kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi kayak gitu, dia pun jadi pengen cerita juga gitu, karena nggak baik juga kan kalau dipendam sendiri. Iya sih. Tapi lebih kasihan gak sih sama orang yang extrovert, dia tuh kayak lebih mengebahagiain orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Ya gak sih? Kayak lebih dia kekekang dengan dirinya sendiri yang ya udah gue tuh nggak mau gitu melihat si orang lain tuh ngeliat gue sedih gitu. Ya gak sih? Oh iya, lo banget gak sih? Ya gak sih? Iya benar. Kadang-kadang kasihan juga kan. Iya sih, emang sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya nggak bagus ya buat mental. Terus emang apa sih namanya, capek nggak sih ngelakuin yang kayak gitu, yang sok-sok baik, sok-sok bikin bahagia orang lain, padahal kan yang
yang apa sih? Padahal kan dirinya sendiri sedih lebih gitu, sedih, kan lebih sedih. gitu. Itu sih kalau kataku bikin capek mental juga, dan karena semakin banyak kita memberikan pesona itu tuh kayak muka gitu loh, muka sok-sok hehe gitu. Padahal dalam hati sedih, kadang kita juga bisa sampai lupa pesona kita tuh kayak gimana, muka kita sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Ya? Karena sering memakai pesona alias topeng. Jadi kalian yang bermuka dua, hai, kalian apa nggak capek? Gitu aja. Aku mah nggak bermuka dua, kamu. Iya. Bermuka dua untuk membahagiakan orang kan? Iya benar. Iya. Kamu gimana? Kamu juga kayak gitu atau gimana? Aku sih pernah di titik dimana yang seperti itu. Cuman kan kalau misal memang kayak ditekan terus kayak gitu dan kayak maksain buat membahagiakan orang, itu tuh capek sendiri juga, mental juga pasti capek. Dan terkadang kalau misal kita pengen sedih juga, jadi susah buat munculin kalau kita sedih gitu, karena kadang suka lupa gimana ini caranya buat ngekspresiin diri gitu, buat sedih gitu ya. Kalau kamu kan ekstrovert tuh, sekarang kan ekstrovert kan, ekstrovert kan, awalnya kan introvert jadi ekstrovert. Cara kamu kalau misalkan kamu lagi sedih tuh gimana sih caranya supaya yaudah gue nggak akan sedih lagi gitu? Aku sih paling lebih berdoa guys, religius banget gak sih? Kamu sering nonton film Indosiar ya? Oh my god, azab guys. Oh iya, azab. Iya, aku paling kayak berdoa, terus kayak nonton yang lucu-lucu sih gitu. Oh, lebih ke nonton. Yang bisa buat moodnya naik, bisa bikin kayak I'm so happy gitu, ngapain sedih-sedih gitu. Tapi pernah gak sih, kamu kan ekstrovert tuh kayak pernah di titik downnya bener-bener down gitu? Pernah? Aduh, pernah nggak ya? Aku lupa soal itu guys. Saya lupa. Iya, pernah sih. Itu gimana dong? Ceritain dong. Aduh, ya ampun. Di titik ekstrovert ke down gitu ya? Iya, jadi maksudnya kan kalau ekstrovert kan kayaknya kelihatan sama orangnya seneng aja gitu. Padahal sebenarnya kamu lagi di titik benar-benar kamu tuh lagi di bawah gitu. Iya, pernah waktu itu. Jadi di zaman-zaman memang kayak apa ya? Nah, aku tuh emang lagi senang banget buat ngebahagiain orang kan, apalagi sekeliling aku ya. Walaupun mungkin aku waktu dulu tuh pernah sering ngelakuin hal konyol gitu di depan mereka gitu. Tapi sebenarnya pas kok misal pulang ke rumah ya, aku tuh kayak gak dianggap gitu. Terus kalau misal emang kayak di kalau di rumah aku kayak ya udah jadi kayak pendiam, bingung harus kayak gimana. Tapi kalau misal di luar aku bisa ekstrovert, dan dibalik aku di kayak ngelakuin hal konyol gitu, kadang aku suka kayak apa sih namanya, kamu kayak EQ-nya kurang lah kayak gitu, padahal kan maksud aku baik banget ya udah gak ngerti lagi sih gitu. Jadi memang jadi buat ngebahagiain orang emang susah juga sih. Terkadang kita juga dibilang kayak lu rendah ya EQ-nya, lu gini-gini ya gitu. Oh, kamu pernah sampai digituin? Pernah sih gitu. Oh gitu. Terus sekarang lo udah bisa buktiin kan sama orang-orang yang udah pernah ngomong kayak gitu sama lo, kalau lo nggak kayak gitu, ya nggak sih? Iya sih, gue bisa guys. Nah, itu berarti jadi motivasi buat diri kita sendiri, benar? Benar. Sekarang kan tadi udah pengalamannya buat diri kamu sendiri, bagaimana kamu ekstrovert itu kalau misalnya lagi down tuh kayak gimana? Kamu pasti punya temen juga kan yang ekstrovert. Ada. Pandangan kamu sama teman-teman kamu yang ekstrovert itu gimana sih? Pandangan aku, mereka hebat sih kalau kata aku. Kenapa hebatnya? Karena mereka bisa mempublikasikan diri ke orang-orang. Terus yang kedua, dia juga berani mengekspresikan diri, karena keberanian itu susah guys untuk ke publik tuh kan, kayak gitu. Terus mereka juga hebat untuk bisa kayak mencoba membaur gitu. Dan juga apalagi ya, ada cuman di otak tuh bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku mah apa gitu. Intinya mah mereka orang-orang yang ekstrovert itu luar biasa kalau kata aku. Berarti aku luar biasa nih. Keberanian kamu sangat luar biasa. Dan berani apa ya kamu? Berani untuk bisa orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang baru, jelas. Itu harus, karena kan relasi kita butuh buat nanti ke depannya, benar ya? Betul. Makanya hebat untuk para ekstrovert. Gitu aja. Tapi introvert juga hebat nggak sih? Dia lebih kayak menjaga mood dia sendiri tanpa orang lain tahu gitu, ya nggak sih? Itu menurut gue lebih keren gitu. Iya sih, kalau introvert juga emang keren. Dua-duanya keren lah kalau kata aku. Gitu ya?
Terus kamu gimana nih? Apa? Kamu termasuk tipe kalau orang yang ekstrovert atau introvert? Dulu introvert, sama kayak kamu dari zaman SMP introvert. Pas mulai SMA, kuliah, baru ekstrovert. Kok bisa sih jadi Hyper ekstrovert? ekstrovert kayaknya. Hyper extrovert ya. Tapi kok bisa sih keluar dari zona introvert menjadi extrovert gitu? Kalau aku sih dulu ya memang benar karena lingkungan juga. Terus sama aku mikir kalau aku punya prinsipnya kalau gue diem-diem aja gue bakal dapet apa gitu. Iya nggak sih? Betul. Makanya kayak oke, sekarang umur gue masih muda, gue harus cari relasi sebanyak mungkin. Berarti kan aku harus ekstrovert ya nggak sih? Harus menjadi ekstrovert dan mau banyak ketemu orang. Nah maka dari itu di sini aku pengen cari relasi, aku juga pengen cari duit. Dari ekstrovert. Gak bisa dibawa. Nggak, maksudnya lebih utamanya cari relasi sih sebenarnya kan. Iya. Iya kan, duit bisa muncul karena adanya relasi. Iya nggak? Betul. Ya, berarti benar. Benar-benar. Gitu sih kalau aku dulu. Oh gitu, berarti luar biasa banget ya. Usahanya apa aja sih buat jadi ekstrovert tuh? Wah, kalau usahanya ya memang benar-benar susah kalau dulu. Kenapa jadi kamu yang nanya? Aku harus yang nanya. Guys, maaf. Gantian. Iya, gantian aja nih. Pinter ini memang Nggak apa-apa, narasumber. kan? Sebenarnya kalau usaha sih yang memang itu agak susah dari introvert ke extrovert karena memang aku harus bisa masukin ke dalam segala kalangan. Mau aku ketemu sama introvert aku harus bisa masuk, aku ke extrovert aku bisa masuk, Harus. ke bapak-bapak aku harus bisa masuk, Ibu-ibu juga ibu-ibu kan? juga harus lebih masuk, Terus kalau nenek-nenek nih? itu juga harus masuk, ya kan? Oh. Jadi memang sih kalau dulu agak susah sih kalau aku menjadi extrovert, tapi akhirnya aku terbentuk menjadi pribadi yang extrovert. Gitu. Apakah cara kamu buat jadi extrovert itu kayak ngikut-ngikut organisasi atau ikut-ikut temen nih atau gimana gitu? Coba ceritain. Kalau itu sih emang benar. Aku jadi harus banyak ikut organisasi karena balik lagi sama tujuan aku pengen cari banyak relasi kan. Dari organisasi itu aku banyak pengalaman. Gimana sih gue cara nanganin orang yang introvert gimana, yang ekstrovert gimana, kan tiap orang beda tuh cara memperlakukannya. Nah, aku di sana banyak belajar, makanya ya sekarang di titik ini gue udah bisa belajar nih cara memperlakukan seseorang itu seperti apa. Wih, hebat gak sih guys? Gak semua orang bisa diperlakukan sama. Asik. Iya nggak? Iya benar. Ya, Coba di retweet dulu. Kenapa kamu yang jadi nanya aku lagi? Sekarang aku yang nanya kamu. Aduh. Kamu dengan cara ekstrovert tadi berarti kamu karena kita teman kuliah nggak sih? Iya banget ya. Oh ya. Nah, itu. Kamu kan pasti ikut banyak organisasi nih. Enggak, sedikit lebih banyak dari ini. Oh gitu. Aduh, suka meninggi. Suka merendah kamu mah. Merendah untuk meroket guys. Benar. Jadi jangan diikutin ya orang yang kayak gini. Sebenarnya gini, kalau misalkan kamu ikut organisasi, tujuan kamu apa sih sebagai orang ekstrovert mengikuti organisasi? Aku sebagai orang ekstrovert ingin merangkul orang-orang yang mungkin ingin menunjukkan dirinya dia gitu. Aku sih pengennya gitu. Jadi kayak misal aku nih ditunjuk nih buat aku mau ikut organisasi, awalnya mungkin karena emang awalnya aku hobi atau aku juga ingin menyibukkan diri sendiri ya guys, dan ingin menambah teman juga kan, lumayan menambah ilmu juga dan seterusnya. Terus karena tiba-tiba aku juga waktu itu pernah kan jadi ketua juga kan. Aku kewalahan juga dan kewalahan ya kan? Kakak betul, sampai akhirnya ya aku sih mikirnya ya udah anak-anak aku aja yang disuruh buat kayak tampil, ayo kalian harus percaya diri, kalian pasti bisa kayak gitu. Jadi membangun mental mereka untuk bisa jadi lebih up, dipandang sih, ya lebih up maksudnya. Gitu. Berarti kamu lebih ngebangun mentalnya orang-orang sekitar kamu supaya dia lebih up gitu kan? Lebih pede, lebih berani. Betul. Sekarang nih kamu jangan challenge dong, aku nggak suka nih. Enggak nih. Sekarang aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus dijawab cepat sama kamu. Wow. Siap nggak nih kamu? Siap nggak siap, harus siap. Bentar, mana listnya? Aku lupa, bentar ya teman-teman, karena aku lupa listnya. Oke, kakaknya nyimpen listnya nih. Oke nih, sekarang kan gue mau ada game dikit lah ya. Boleh. Siap belum nih? Siap dong. Siap bisa. Gamenya sebenarnya gampang sih, cuman kayak jawab pertanyaan-pertanyaan doang. Pilihan sebenarnya. Jangan dong. Siap kan ya? Jawab cepat ya, jangan mikir ya. Oke. Ganteng miskin atau jelek kaya? Jelek kaya. Jelek kaya memang
Lagi tinggi atau pendek? Tinggi. Fashionable atau instagramable? Fashionable guys. Kayak kalem lagi aku jawabnya. Apa? Kalem atau pecicilan? Pecicilan. Perokok atau anti rokok? Anti rokok. Romantis atau humoris? Humoris. Kenapa? Aku suka sama orang yang humoris maksudnya. Lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Gunung atau pantai? Pantai. Kerja atau bisnis? Bisnis sih pengennya. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Oh, kamu nggak mau mencintai seseorang? Karena dicintai itu suka menghargai aku. Oh gitu, biasanya. Bisa we ngeles nate. Nggak. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Dibonceng apa ngebonceng? Dibonceng. Kopi atau teh? Nggak dua-duanya. Oh iya, karena kamu nggak bisa ya kan? Kalau anda ada susu, aku susu. Ya udah, berarti susu pilihannya. Susu yang mana? Susu yang itulah. Asik. Oke, main ke alam atau ke mall? Main apa? Main ke alam atau ke mall? Ke Mikir kamu mah. Ke alam. Ke alam aja. Berkumis atau enggak? Berkumis. Gondrong atau rapi? Rapih. Bercanda atau serius? Bercanda. Pacar atau sahabat? Sahabat. Bener nih, nggak baca. Sahabat dulu aja. Sahabat dulu aja. Bisa jadi friendzone kan? Astagfirullah. Dijemput apa ngejemput? Dijemput. Di PHP-in atau nge-PHP-in? Di PHP-in aja lah. Di PHP-in. Ih, banget sih kamu. Sorry. Hitam apa putih? Putih. Putih, nggak suka yang hitam gitu. Atau yang Enak tahu yang hitam. apa? Baju hitam enak dipakai ya kamu. Iya, Kamu mah. coklat ya. Apa yang coklat? Oh, coklat. Hitam kayak kamu. Benar. Olahraga apa musik? Musik. Di belakang apa di samping? Aduh, aku pengennya yang di belakang aja lah. Atas apa bawah? Aku maunya yang di bawah aja. Oh, yang di bawah, nggak yang atas. Enggak, sukanya Kenapa? di bawah. Sukanya di bawah. Hmm. Biar yang bekerja yang di atas. Apa tuh? Apa tuh? Tukang bangunan ngerjain kan di atas. Ay, kamu mah mikirnya teh kemana wae. Aku nggak senang di atas. Oh, Di bawah juga boleh. dua-duanya suka. Suka, aku mah fleksibel waktu gimana yang mau aja. Aduh. Maksudnya gimana tukang bangunannya pingin benerin yang di atas, berarti dia yang di atas, aku di bawah. Ya nggak kan? Oh iya, benar. Kalau dia pilih yang di bawah, aku ngelihat dari atas. Oh iya, Gitu. pintar ngelesnya, pintar. Hebat nih Priska, terima kasih buat waktunya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum penutup, mari kita membaca Ummul Quran. Yuk. Udah tausiah. Oh, Bukan. ada topik. Sebelum ditutup, coba kasih kesan atau pesannya Aduh. dari Priska. Gimana? Pesan-pesannya apa nih? Aku juga bingung guys sebenarnya. Tapi udah, aku pertama mau bilang makasih juga kepada kru. Hai kru. Hai. Dan aku juga berterima kasih sama sama-sama. Dani karena udah dipanggil ya guys. Dipanggil gak apa-apa. Podcast maksudnya Dipanggil jadi bintang tamu. podcast. Terus aku sih pesan buat orang-orang di sekelilingnya, asik, orang-orang yang nonton, coba kalian buat speak up, alias kalian harus bisa pede guys. Ya mungkin kalian introvert atau apapun, atau mungkin masih takut-takut buat membuka diri, tapi cobalah untuk bisa speak up dan bisa pede. Intinya adalah ayo coba berani menjadi speak up guys. Udah gitu doang. Berarti. Maaf ya karena aku Berarti lebih kayak ke lo harus berani jadi be yourself, and kamu harus berani speak up. Lo maunya gimana? Ya nggak sih? Jadi jangan dipendam. Itu nggak sih? Intinya jadi diri sendiri aja. be yourself. Iya, be yourself aja, oke? Oke. See you, bye-bye. Belum, atau masa kamu yang nutup? Oh, Tadi iya. kamu yang nanya aku, sekarang Maaf. kamu yang nutup. Aku Kamu suka aja jadi. yang pegang ini. Aku udah maaf ya guys, aku tuh suka Dia mah suka memimpin. gitu, udah. Aku ajak ke sana. Dia yang payungnya. Gimana maksudnya? Dan aku mah gitulah, membawa rezeki orang. Makasih. Sama-sama. Oke, sekarang kita tutup aja ya nggak sih? Enggak, sebelumnya pesan buat anak-anak sepertiga atau buat YouTube channel sepertiga apa nih? Oke, semoga kalian selalu berjaya kayak motor ya guys. Nah, selalu di depan kayak ya mak, icon bank kayak ya mak, gitu kan? sama itu. Sama itu. Yang itu semakin di depan ya guys. Iya, benar. Dan Sama pokoknya pokoknya keren, mantap lah. Semoga kalian tetap maju ya guys. Tetap Dan maju. subscribe-nya makin banyak, Amin. Dan semoga bintang tamunya semakin Bintang tamu. OP. Amin ya Allah. Kalau bisa bawa-bawain artis, asik. Amin, Kita tunggu aja. ya Allah. Kita tunggu aja ke depannya. Doain aja ya nggak sih? Tungguin aja sih Oke deh. kreonya yang undang.
Kamu mau yang nutup? Enggak, Atau kamu aku yang aja nutup? lah. Kan kamu yang punya hajat. Oh gitu. Siapa tahu mau kamu. Enggak apa-apa. Aku kan orangnya baik hati dan tidak sombong. Coba kamu belajar nutup dong. Siapa tahu kamu nanti yang dipanggil di sini. Oh, iya. Suruh pergi kan? Oh my Coba God. kamu belajar dulu. Ya udah paling gitu aja kali ya guys untuk podcastnya, dan cerita-cerita tentang introvert dan extrovert nanti kita ketemu lagi di episode yang Episode ada sinetron mana yang? oh ya udah Bukan. Segmen beda. segmen yang lain, Oh, segmen yang lain. episode yang lain yang lebih mantap, lebih berinovasi, bermotivasi, dan bisa bikin wawasan Anda makin Kayaknya kamu dalam. cocok di sini. Berarti kamu gantiin aku ya nggak sih? Assalamualaikum dan boleh kakak-kakak kriu boleh. Oke, buat semuanya thank you buat waktunya. Terima kasih. Semoga podcast hari ini bisa memotivasi kalian. Dan Walaupun nggak semoga ada yang termotivasi sebenarnya makanya. termotivasi dong Oh pasti. iya, dan aku kan insecure anaknya. Insecure. Pokoknya makasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa tonton video-video kita yang lain juga, yang lebih asik juga. Pasti lebih asik dari ini sebenarnya. Kalau masuk kayak Pokoknya jangan lupa terus tonton, subscribe dan like. Oke. betul. Apalagi? Komen dong. Komen apalagi? Apa ya? Udah itu aja. Udah itu aja berarti. Lonceng. Lonceng apa lonceng? Meh bunyi kamu. meh Ada bunyi. pengingat. Ada pengingat. Bener juga tuh, jangan Oke. lupa diaktifin loncengnya. Oke. Oke. See you, bye-bye. Thank you. Balik lagi nanti kita di podcast sepertiga. Bye.